Ibunda Wibi datang dengan anak sulungnya yang seorang dokter. Jadi Wibi sudah diperiksa dan ibunya berterima kasih karena orang-orang di kontrakan sudah menjaga Wibi. Tentu tanpa ada yang mengatakan soal balado kentang bakso pembawa petaka itu. Awalnya Mia hampir disembunyikan di salah satu lemari di salah satu kamar, tetapi percuma menghindar. Toh mamanya Wibi selaku pemilik kontrakan pasti akan bertanya soal kamar atas yang terang benderang. Selama ini kamar tersebut kosong, akan jadi pertanyaan besar kalau tiba-tiba beliau naik dan memeriksa sendiri. Jadi Mia memilih menghadapi dengan segala ketakutannya. Sungguh, Mia lega bukan main. Rupanya ibunya Wibi tidak seseram riasannya yang membuat perempuan itu tampak galak. Malahan baik dan lembut banget. Pasti tadi Ishak sengaja mengerjainya, biar Mia ketakutan. Mia bisa saja menyerang balik pacar-pacar mereka, tapi Mia takkan berani pada orang tua. Bagus kamu Mia, enggak gengsian, jauh lebih terhormat jadi asisten rumah tangga daripada jadi kupu-kupu malam. Ibunya Wibi memulai percakapan, mereka tengah duduk-duduk di sofa panjang, Ishak dan David ada di kamar masing-masing. Erla masih duduk selonjoran sambil berkutat dengan laptop karena stop kontak di dalam kamarnya mati, sedangkan kakak Wibi ada bersama Wibi di kamar. Nauzubillah, jangan sampai Bu, Mia berkomentar norak. Kupu-kupu malam itu nama lain dari ngengat loh. Iya kah? Ibu baru tahu. Jadi ada anak baru lulus SMA bukannya kerja, malah minta nafkah ke suami orang. Astagfirullah, ibu gedek banget kalau cerita ulang. Ngengat dia itu Bu, terus gimana Bu? Erlang hanya senyum-senyum menyimak obrolan dua perempuan sedang bergosip. Si suami jadi lupa anak istrinya, kasmaran sama ngengat bau kencur itu. Dan yang bikin sedih, si suami dan si anak SMA kalau nyebut si istri itu sapi. Soalnya badan si istri itu gemuk, istrinya tahu juga gara-gara baca SMS di HP suaminya. Terus gimana Bu? Ya, akhirnya si suami milih menikahi ngengat itu. Terus istri pertamanya? Nggak tahan Mia, lama-lama minta cerai. Oh, mungkin itu suaminya bingung, kok sama Tuhan dia dikasih sapi, dia kan babi, sapi kan halal. Ya sudah, dia milih selingkuh sama babi lain biar sama-sama haram. Ibu Wibi terbahak mendengar perumpamaan dari Mia. Elang hanya mesem-mesem, ingin ikut ngakak rasanya tidak sopan. Wah, bagus itu Mia, boleh ibu coba buat status sama story WA ya? Boleh Bu, Mia juga dengar dari teman. Ketika mereka tengah terkikik-kikik, itu pintu kamar Wibi terbuka. Kakaknya keluar dan berjalan menghampiri ibunya. Seru amat kayaknya ngobrolnya. Iya teh, gelo pisan nih si Mia. Ibunya Wibi lalu beralih ke Erlang. Erlang udah punya pacar belum? Erlang mengangkat muka dan tersenyum. Belum Bu. Wah, masa ganteng-ganteng belum punya? Sama tetehnya Wibi aja gimana? Barangkali cocok. Mama kenapa teh? Kalau cocok ya nggak apa-apa, kan ibu sudah kenal Erlang sejak lama. Benar kan kata Mia, Erlang memang idaman para mama, terutama bagi yang sedang gencar mencari jodoh untuk anak perempuannya. Kakak Wibi tersenyum malu, mencoba menepis perjodohan itu. Mama Erlang kan seumuran Wibi, tuaan tete dong. Ya nggak apa-apa, jodoh kan nggak pandang usia. Mia hanya menatap Erlang dan dokter perempuan yang cantik dan lembut serupa adiknya bergantian. Di sisi lain, perempuan parubaya itu tersenyum, sedikit matanya berkaca, bukan lantaran sedih, tetapi bahagia, seolah baru saja menemukan kembali satu alasan kuat untuk bahagia, untuk tidak kecewa, untuk tidak menyesali segala keputusannya. Senyum dan tatapan perempuan itu tertambat pada Mia, karena yang Mia tidak tahu bahwa kisah yang dituturkan Ibunda Wibi adalah kisah nyatanya sendiri. Pagi itu sebelum menyantap sarapan masing-masing, setiap orang memastikan apakah tidak ada sejenis cyanida terciprat di dalam nasi goreng Mia. Ya, dia memilih menu yang gampang dan ramah di perut dan lidah siapa saja. Mia rasa nasi goreng adalah pilihan yang tepat dan masih paling penting karena dia punya banyak nasi sisa kemarin.
Usai sarapan, Wibi kembali ke kamar. Erlam melesat ke kantor. Ishak juga bersiap-siap berangkat ke tempat syuting. Sementara David masih menonton berita di televisi. Mia menggantikan Wibi memberi makan lelenya. Kolam itu berukuran kecil. Ketika Mia menyebar biji-biji coklat, sekumpulan bayi-bayi lele terkecipak berebut makan. Ya, mungkin tidak benar-benar bayi sih, agak lebih besar dari itu. Mia termangu di sana beberapa menit. Dia baru akan masuk untuk mengecek cucian yang sudah direndam ketika ponselnya berdering. Nama ibunya terpampang di sana. Perasaan sentimental seketika menyerang. Hampir 2 minggu dia tidak saling menelpon dengan sang ibu. Mia tahu ibunya rindu bukan main. Tapi Mia juga tahu larangan dari sang ayah mencegahnya untuk menghubungi Mia. Ragu, jari Mia menyentuh gambar hijau di layar, mulutnya bergetar. Nduk. Mia lantas mengusap-ngusap air matanya. Mama kemana aja? Tanyanya dibarengi tangisan. Pada beberapa kasus dia memang cengeng. Mama gak khawatir sama Mia. Mia capek banget, Ma. Mia sehat, Nduk. Jangan capek-capek ya. Istirahat yang banyak. Laundry aja kalau capek nyuci. Cari tukang urut kalau badan pegel-pegel. Mia beli aja, gak usah masak. Tangis Mia langsung merebak. Dia membekap mulutnya rapat-rapat, takut mamanya mendengarnya menangis. Atau uang Mia habis, Mama transfer ya? Nggak usah mah, nanti Mama dimarahin Papa. Mia mengerti, papanya bahkan takkan tega kalau tahu Mia kehabisan uang. Tapi Mia terlalu gengsi. Dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di mata kedua orang tua, terutama papanya. Mia takut ujung-ujungnya dia jadi bertekuk lutut dan tidak kuasa menolak keinginan papanya yang satu itu. Kalau gitu pulang ya nak, Mama kangen loh. Kalau Mia nggak pulang, nanti Mama yang terbang ke Jakarta. Mia mau pulang kalau Papa udah nggak pengen jodoh-jodohin aku. Mia tahu kok, Papa bahkan yang WA cowok itu pura-pura jadi aku. Iya kan mah? Aku malu mah, Papa norak banget sih. Memangnya anaknya nggak laku sampai harus Papa yang bertindak seagresif itu. Mia menyusut ingusnya, suaranya mulai bindeng. Habisnya Papa khawatir sama kamu, Nduk. Kamu kan cuek banget sama cowok. Gimana mereka mau dekat-dekat kalau Mianya gitu? Yang ada malah pada kabur. Lah, wong anak gadis kok kerjaannya gerasa-gerusu di depan cowok. Mia cemberut mendengar omelan sama Mama. Nduk Mia, percaya deh sama Mama sama Papa. Niat kami baik kok. Nggak ada ceritanya orang tua bakal milihin calon yang salah. Iya, Mia tahu mah. Masalahnya baik buat Papa Mama, belum tentu baik buat Mia. Kalau gitu kenalan dulu Nduk, siapa tahu cocok kan? Tiba-tiba Mia teringat ucapan ibunya Wibi. Ada apa sih dengan para ibu ini? Suka sekali mereka main jodoh-jodohan. Memangnya seromantis apa sih kisah cinta perjodohan itu? Membayangkannya saja Mia sudah bergeli-geli sendiri. Bayangkan, dua orang yang sama-sama gugup dan tidak nyaman, dipaksa untuk berpinjang, tanpa tahu lebih dulu kegemaran masing-masing, tanpa tahu obrolan apa yang kira-kira klop. Bukankah itu gunanya kenalan Mia? Hati Mia mengatakan tidak seperti itu. Dia ingin semua dimulai dari getar pertama saat dua mata saling menatap. Mia, kaos got gue udah disetrika belum ya? Mia tergeragap kaget karena tiba-tiba David muncul dari pintu belakang. Spontan Mia menutup speaker ponselnya. Sebentar ya mas, bisiknya. Ketika Mia kembali mendekatkan ponsel, mamanya meminta telepon video. Mia seketika menolaknya. Nduk, Mia, suara siapa itu Nduk? Kok ada suara laki-laki? Benar saja sama Mama langsung panik. Enggak mah, Mama salah dengar deh. Mia, jujur sama Mama, kamu tinggal sama siapa di sana? Kamu kawin lari. Kenapa ada suara cowok yang nanyain kaos, Mia? Jawab Mama. Karena bingung ingin menjelaskan apa, serta-merta Mia menutup telepon dan spontan memblokir nomor sang ibu. Mati gue. David berdahap karena Mia justru bengong dengan wajah seperti baru melihat hantu. Sorry mas, kaos got itu yang mana ya? Warna hitam, yang ada tulisannya, sini peluk dulu. Nggak mau mas, Mas David udah punya pacar. Mia yang masih setengah oleng pun berlalu meninggalkan David yang terbengong sendirian. David lalu menoleh, menatap jejak kepergian Mia. Dasar bocah gila, lututnya bersambung.